Selamat datang di podcast Majalah Sunday, tempat kita ngobrol santai tentang masa depan dan juga dunia perkuliahan. Di sini, aku, Dewi Triana, yang bakal nemenin kalian di segmen Bekal Masuk Kampus. Pada konten kali ini, aku bakal ngebahas apa aja nih persiapan-persiapan yang mungkin dibutuhkan bagi teman-teman yang ingin melakukan perantauan di lokasi yang dapat dikatakan jauh dari tempat tinggalnya. Dan di sini aku nggak sendirian karena ditemenin sama narasumber yang kece banget. Boleh dong Kak, dikenalin namanya siapa? Oke, halo semuanya, nama aku Salma. Kalian bisa sebenarnya nama aku Pak Salma juga, bisa dipanggil Salma. Oke, salam kenal ya Kak Salma. Iya, Oh, kalau boleh tahu nih asalnya Kak Salma nih dari mana? aku itu asalnya dari Kuningan, Jawa Barat, Kuningan, Jawa Barat. Dan sekarang Kakak ngampusnya di mana? di Universitas Gunadarma Margonda. Universitas UGM Universitas Gunadarma Margonda. Kalau boleh tahu sekarang Kakak ada di semester berapa? Aku semester 6 sih sekarang, OTW 7 ya. OTW 7 ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, tolong ceritain dong Kak gimana perjalanan Kakak bisa sampai jadi mahasiswa di UGM ini, Universitas Gunadarma Margonda. Oke, awalnya itu sebenarnya justru aku masuk ke Gunadarma itu karena direkomendasiin sama umi aku. Jadi katanya kan waktu itu aku lagi nyari swasta, terus waktu itu nyarinya yang dekat rumah sejujurnya. Karena waktu itu aku lagi mau pindah, waktu itu aku rumahnya di Jakarta Selatan. Terus aku nyari-nyari nih yang mana universitas yang cukup bagus di sekitaran situ, ketemulah UGM ini. Iya, seperti itu. Terus ya udah jadinya masuk seperti itu. Kalau boleh tahu Kakak jurusannya apa sih sekarang? Ilmu komunikasi sekarang. Oh, ilmu komunikasi. Oke, tadi Kakak bilang bahwa rumah Kakak sebetulnya ada di Kuningan, Jawa Barat. Iya. Sementara kampus Kakak itu ada di Margonda Depok ya. Nah, gimana sih perasaan Kakak yang harus banget ngekos nih? Bener Kak ngekos Kak? Iya. Nah ya, gimana perasaan Kakak pas tahu Kakak harus ngekos di awal-awal? Apakah Kakak seneng atau masa ketakutan? Oh, jadi kan awalnya itu kan aku rumahnya tadinya di Jakarta Selatan kan. Terus abis itu waktu aku daftar ke Gunadarma, terus keterima, itu tuh ada sesuatu hal yang harus pindah rumah lagi ke Kuningan. Nah, otomatis aku harus ngekos dong. Waktu awal-awal aku mau ngekos itu aku senang karena dari dulu sebenarnya justru impian aku itu ngekos dan jauh dari rumah gitu. Oh gitu. Kayak bye-bye rumah. Tapi ternyata waktu pertama kali ngekos justru aku malah nangis di hari pertama. Kenapa? Iya, waktu hari pertama nangis. Waktu hari pertama ngekos itu jadi umi aku cuma kayak nganterin barang, nganterin aku ke kosan, kayak tiba-tiba udah dapet kosan nih. Salma ini udah dapet kosan, terus abis itu tiba-tiba aku dimasukin ke kosan, terus abis itu umi aku cuma nganterin barang, abis itu pulang lagi karena ada urusan. Waktu itu lagi sibuk banget, jadi cuma nganterin doang, nggak bisa bantu-bantu atau kayak nggak bisa nemenin buat sehari 2 hari, itu nggak bisa. Jadi waktu itu hari pertama itu aku nangis karena aku bener-bener jadinya harus terpaksa mandiri dong di hari itu juga. Betul. Terus aku itu anaknya sebenarnya lumayan manja, jadi bisa dibayangkan seberapa struggle-nya aku di hari pertama tanpa ditemani gitu ya. Terus aku jadi langsung beres-beres sambil nangis, sambil telepon temen aku, terus cerita ke temen aku pengen pulang. Gitu. Padahal baru datang. Iya, baru datang, tapi ya udah nggak apa-apa, dipaksa mandiri sama keadaan. kata teteh aku waktu itu ikan juga awalnya nggak bisa, misalnya ikan juga terlahir langsung dipaksa berenang dan lama-lama bisa berenang gitu. Iya, jadi mau nggak mau ya Mau memang nggak ya. mau, iya, Kondisi. pasti juga bakalan mandiri lama-lama gitu. Sekarang gimana? Sekarang ya udah oke lah, tapi tetep pengen pulang. Tetep kangen rumah, tetep kangen masakan ibu. Nih setelah beberapa lama Kakak tinggal di kos dekat kampus dan beradaptasi di lingkungan, apakah Kakak merasakan perbedaan dan lebih milih ngekos aja atau tetap mau balik rumah?
Kalau perbedaan mah ada jelas lah. Soalnya kan aku di Kuningan itu agak, maksudnya agak kabupaten banget gitu ya, bukan Hmm. kota gitu. Oh. Terus jadinya emang ada perbedaan. Misalkan kalau dari budaya ya, misalkan aku ngomongnya aku kamu. Kalau di Kuningan kan udah biasa ngomong aku kamu ya. Tapi kalau ngomong aku kamu di sini tuh kadang suka di Iya. cie gitu. Apalagi kalau ke cowok dikirain naksir, padahal emang enggak gitu, emang udah biasa. Terus apalagi ya, makanannya kali ya, makanannya di sini mahal-mahal banget. Mahal banget. Menurut aku ya, nggak bisa, iya sih nggak terlalu jauh beda, tapi kalau misalkan terus-terusan kan ujungnya ke rasa gitu. Benar sih. Ya. Culture shock banget dong. Iya, pas terus awal-awal. kalau ditanya mau tetap di sini atau pulang, ya jelas pulang, tapi kan gak bisa, harus selesain dulu. Benar sih. Tuh, kalau kata Umi aku cepet-cepet selesai biar bisa pulang. Kalau boleh tahu kenapa milih pulang? Ya gimana ya, kalau hidup sendiri itu kan apa-apa berarti harus sendiri, harus kayak Iya sih. yang makan sendiri, terus harus beres-beresnya tuh sendiri, nggak ada yang bantu. Terus habis itu juga kayak kalau di rumah kan tempat explore rumahnya tuh banyak gitu, kayak bisa ruang tamu, bisa kemana, bisa Oh. kemana. Kalau di kosan tuh, karena aku kosannya bukan bentuk rumah gitu, kosan aku tuh bentuknya kayak penginapan, jadi kayak ya udah tempatnya di situ-situ aja gitu. Buat tidur doang. Iya, buat tidur doang. Terus kadang Buat sumpah mandi. kan, Hmm. terus pengen main juga panas gitu. Tapi kadang kalau beneran sumpah banget ya aku keluar. Tapi kalau boleh tahu di kos ini atau di sini tuh kakak ada saudara nggak atau ada teman deket dari sebelum kakak masuk kampus maksudnya? Kalau sebelum masuk kampus gak ada sih, maksudnya kayak ya udah ada sih temen di Jakarta tapi jauh-jauh gitu. Terus aku tuh anaknya bukan yang ekstrovert banget, jadi Oh. lebih milih buat di kosan aja. Untungnya hobi aku juga mendukung aku di kosan aja gitu. Tapi kalau misalkan udah pas di kampusnya itu, kebetulan temen aku juga ada yang ngekos. Ngekos di deket kosan Iya, kakak. deket kosan aku, jadi kayak aku punya temen lah buat cari makan. Oh. Nyampe saat ini. Sampai saat ini Berarti nggak berasa sepi? enggak. Tadi juga ditanya kapan pulang gitu, tapi aku harus podcast dulu gitu. Iya, nyariin juga ya berarti temannya nih. Iya, soalnya kita satu sama bergantungnya ngekos. Oh. Kebetulan di kelas aku itu cuma berdua doang kok, maksudnya yang ngekos di sekitar sini. Oke. Nih aku mau tanya lagi, sebagai anak rantau nih, hal-hal apa aja yang harus diperhatikan atau dipersiapkan sebelum pergi merantau? Apa ya, waktu itu aku nggak nyiapin banyak sih. Mungkin dari barang atau fisiknya Kalau atau barang, mentalnya. sebenarnya kalau mental aku udah kayak, karena aku udah di awal juga pengennya ngekos, jadi aku tuh kepikirannya aku pasti bisa gitu. Terus habis itu kalau ngeliat yang lain juga bisa kok ngekos, masa aku enggak gitu. Terus sebenarnya emang gak semenyeramkan itu, cuma ya paling kangen rumah, terus kayak struggle-nya itu di nyari makan, gimana caranya ngatur uang, kayak kan kalau ngekos berarti dapat uangnya itu bulanan atau enggak mingguan. Terus gimana sih caranya kita ngatur uang buat itu tuh terpenuhinya tuh emang segitu gitu, nggak Kurang lebih gitu kan. Gitu. Kalau misalnya dari barang-barang apa aja sih yang harus dipersiapin itu? Kalau barang apa ya, aku paling cuma bawa baju. Baju. Terus abis itu karena aku pengen bisa masak, jadi aku bawa kompor portable. Oh iya. Terus aku bawa kompor portable. Sebenarnya di kosan, kebanyakan kosan itu nyiapin dapur. Iya. Kosanku juga nyiapin dapur, tapi kalau aku itu kamarnya itu di atas, jadi aku kan nggak mungkin turun. Jadi aku bawa kompor portable biar bisa masak apa aja. Terus habis itu mungkin stok makanan ini, stok lagi ya, Mie banget ya. iya. Terus skincare, ya Skincare. gitu lah, misalnya kalau nggak yang gimana bang. Kalau kompor portable itu biar kakak masak di kamar kakak sendiri kah? Iya, tapi kalau misalkan kamarnya terlalu kecil ya aku takut juga sih pakai kompor portable. Tapi kakak deket nggak sama teman-teman kosan kakak? Nah, ini yang menurut aku agak nyesel sih milih kosan aku. Soalnya kosan aku itu tipenya yang kayak penginapan. Tadi kan aku udah bilang kalau kosan aku itu tipenya yang penginapan. Terus dia itu nggak ada grupnya. Biasanya itu kosan-kosan itu ada grupnya. Jadi bisa bergaul satu sama lain. Sedangkan kosan aku itu nggak ada grupnya. Makanya itu aku kurang betah, karena
susah jadinya bergaulnya, jadi kayak pada individual banget gitu loh. Oke. Paham nggak? Paham. Kayak gitu. Tapi kebanyakan kosan itu ada grupnya, dan kebanyakan kosan itu emang bisa temenan satu sama lain. Oke, tapi kalau aku boleh tahu nih di lingkungan kosan Kakak itu semuanya itu mahasiswa atau ada yang kerja kah? Eh, kayaknya banyak yang kerja deh. Banyak yang Kayaknya kerja lebih ya? banyak yang kerja justru daripada yang apa namanya Mahasiswa. mahasiswa ini. Kali ini gue mau nanya, dari kakak ada nggak tips and trick dalam memilih tempat perantauan? Atau awal kakak milih tempat perantauan itu kayak gimana aja sih step by stepnya? Menurut aku, karena aku tadi udah pernah bilang kalau misalkan aku itu kosannya dipilihin, Iya jadi sih. mau nggak mau aku di situ gitu. Nah, kalau menurut aku baiknya buat pilih kosan itu kaliannya juga ikut turun gitu. Jadi jangan kayak orang tuanya aja yang ikut turun atau kayak siapa yang nyariin, tapi baiknya sih kaliannya juga ikut turun buat nyari kosan. Terus eh, cari tempat kosan itu yang paling nyaman, mulai dari ibu kosnya. Penjaga kos itu paling penting. Kalau misalkan penjaga kosnya nggak enak, nggak bakal nyaman juga di kosnya. Terus cari yang kayak budget, misalnya yang sesuai sama budget kalian. Terus gimana apa namanya, lingkungan kosannya itu enak atau enggak, kebersihan kosannya itu oke atau enggak, yang kayak gitu-gitu. Terus kira-kira jauh banget gak sih dari kampus atau deket banget gak sih dari kampus. Kalau misalkan jauh banget juga kan agak percuma ya. Benar. Ya, Keluar budget 2 kali lagi. iya, sama aja. Jadi mending di rumah itu. Oke, aku recall lagi nih ya, kalau misalnya kakak itu kuliahnya kan di Gunadarma, terus kakak bilang tadi biayanya cukup agak mahal ya dibandingin sama di Kuningan, Jawa Barat ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira perlu nyiapin uang berapa buat bertahan hidup di sini, mulai dari biaya kos sampai kebutuhan sehari-hari seperti makan atau gaya hidup di Depok itu kayak berapa? Kalau itu kayaknya tergantung ke orangnya masing-masing ya. Ke orang masing-masing. Kayak seberapa bisa kalian buat ngekelola uang. Kalau misalkan aku sendiri itu tuh keluarnya, maksudnya keluarnya itu tergantung tergantung hari-hariku. Tapi aku itu di budgetnya 50 per hari. 50 per hari itu bukan yang ini nih dikasih 50 per hari gitu, enggak. Tapi kayak ya udah, kalau dihitung-hitung misalkan seminggu itu berarti 350 itu, terserah kamu mau diapain gitu. Oh iya. Aku mau tanya, kira-kira selama kakak ngekos nih, apa aja hambatan yang udah kakak alami selama menjadi anak rantau? Aku paling, kalau misalkan ngekos itu aku yang paling pusing itu adalah besok makan apa ya. Kayak aduh, hari ini makan apa ya. Kadang tuh aku bisa mikir hari ini buat makan apa aja itu aku bisa mikir sampai 3 jam. Oh iya. Kayak iya, kalau di rumah tuh udah ada makanan Iya biasanya sih. kan, kayak atau udah Tinggal disiapin, ambil. udah atau enggak bisa berembuk gitu buat kita hari ini makan apa gitu. Kalau misalkan di kosan itu aku suka mikir aduh hari ini makan apa ya, apalagi di kosan itu menunya nggak banyak kan, dengan budget yang Iya nggak sih. sebanyak itu gitu. Maksudnya ya kalau uh, kadang aku bingungnya itu sih, paling ya hari ini makan apa gitu, besok makan apa gitu. Kalau selain itu, Selain itu apa lagi ya? ada lagi nggak yang kakak alami? Homesick deh. Homesick ya, kangen pulang. Iya, pengen pulang. Terus karena temen, kan tadi aku bilang aku ada temen kosan kan. Misalnya aku ada temen yang ngekos juga. Dia itu rumahnya nggak sejauh aku, jadi bisa pulang. Kalau aku Jauh. itu jauh. Terus sebenarnya bisa pulang juga, cuma kayak terlalu capek gitu loh buat pulang. Misalkan dapat libur seminggu, kalau pulang itu berarti aku ngabisin di rumahnya itu cuma 5 hari, yang benar-benar ngabisin itunya. Jadi kayak buat Sayang. pulang perginya itu capek. Itu hambatan. Terus habis itu apa lagi ya? Kayaknya udah sih itu aja. Itu aja. Tapi kakak selama libur semester itu pasti pulang nggak? Kalau libur semester ya pulang. Pasti pulang. Iya dong. Iya sih. Gak mungkin aku di sini dong. Kayak pulang. Kali aja nyaman gitu. Nyaman. Oh Nyaman. iya, hambatan lainnya tuh kadang kosan ada aja hambatannya, kayak misalkan wifi-nya nggak jalan, itu juga hambatan sih. Iya. Terus habis itu kadang airnya rusak. Terus kalau misalkan di rumah itu kan bisa langsung dibenerin gitu, bisa langsung kayak ini gimana dong gitu. Terus habis itu langsung, kalau misalkan di kosan itu harus
ngasih tahu dulu ke Iya penjaga kos ngasih tahu dulu ke ibu kos, terus dari itu baru diproses kayak gitu agak lama Iya gitu, sih. kayak kurang betah gitu, makanya harus pintar-pintar cari kosan. Balik lagi ke situ ya. Iya. Oke, terakhir banget nih dari kakak, sekiranya ada pesan nggak yang mau disampaikan ke adik-adik SMA atau SMK yang lagi mempertimbangkan untuk merantau? Menurut aku Mhm. jadi menurut aku buat kalian yang mau ngekos itu sebenarnya nggak semenakutkan itu, jalankan aja dulu, nanti lama-lama juga terbiasa. Emang bakalan homesick sih, terus tapi ngekos juga enak kok, maksudnya kita jadi belajar buat mandiri, terus kita juga jadi belajar buat kayak oh gini ya rasanya hidup sendiri tuh kayak gini, kita juga jadi belajar bisa mengatur keuangan dan lain-lain gitu. Menurut aku direkomendasiin sih ngekos, cuma kalau misalkan rumahnya dekat nggak usah sih. Kenapa? Ya nggak usah, maksudnya sayang aja, kayak Iya kalau sih. rumahnya deket nggak perlu ngekos, kalau misalkan rumahnya lumayan jauh daripada kalian capek-capek itu boleh ngekos. Ngekos nggak semenakutkan itu kok, Ngekos juga seru ya, walau seru kok, seru. walau ada banyak hambatan juga. Iya, paling hambatannya juga tadi ya pas Yang bosen di kosan, itu aja, bosen di kosan, bingung makan apa, kangen rumah, kosannya gak enak. tapi overall seru ya, Overall seru, apalagi kalau kosannya dapet yang nyaman mah banget. Pasti bakal iya, betah. betah tuh. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang seru bareng Kak Salma Adiba. Terima kasih ya Kak Salma udah mau jadi narasumber Jadi aku. nanya IG. Oh boleh dong. Nama IG-nya apa nih? Oke, kalau IG aku Saldi I-nya 2, Saldip I-nya 2. kayak B. B, Saldip I-nya 2 pakai B. Oke. Iya. Makasih banget sekali lagi buat Kak Salma ya yang udah mau jadi narasumber aku di sini. Buat Saners yang mau dapetin insight lebih banyak lagi, bisa banget follow media sosial Majalah Sunday di Instagram @majalahsunday atau di TikTok Majalah Sunday. Aku Dewi Triana dan narasumber kita Kak Salma pamit undur suara, sampai ketemu di Bekal Kampus selanjutnya. Dadah.